Sampurasun sahabat YouTube, selamat datang kembali di Cangkir Bincang Singkat di Ramadan, dimana gue akan mewawancarai orang terkenal dan berbakat bukan karena kepo tapi karena cloud, cause that's what YouTubers do. Dan kali ini gue akan mewawancarai salah satu orang dari grup yang lumayan terkenal ya. Dia di dunia YouTube suka live streaming, suka main Mobile Legends dan game bola yang aku lihat ya. Please welcome Bang Rizad Imalano. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore, di kabar. Thank you Bang, udah nyempetin datang ke podcast kecil-kecil ini. Aman, santuy. Sorry kalau misalkan ganggu ya, ganggu nggak Bang? Ada jadwal nggak live? Enggak, aman kok, aman. Aman ya, thank you banget loh ya. Sudah dikosongkan untuk Andika lah. Aduh, jadi terhormat nih, jadi Karena gue sering nonton konten lo juga kan. So. Oh, suka nontonnya juga. Aduh, makasih banget. Iya. Jadi gue merasa inilah bangga justru udah diundang ke podcast lo ya kan. Aduh, makasih loh Bang. Aduh, jadi grogi nih aku. Sehat ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus kerjaan di YouTube-nya gimana? Aman-aman atau agak gimana gitu? YouTube untuk sekarang ini aman sih, aman aja. Aman. Lancar. Okay. Lagi menyesuaikan jadwal stream aja soalnya kan puasa kan. Iya. Oh, kalau jam puasa itu Bang Rizad tidur jam berapa tuh? Kalau aku biasanya nggak tidur loh Bang. Habis sahur tuh baru tidur. Iya, biasanya sama. Biasanya habis sahur. Bahkan gue sampai sahur kadang nggak tidur. Kayak masih ada aktivitas lagi sampai bener-bener siang gitu. Siang baru tidur. Sampai siang? Siang ke sore baru tidur. Tidurnya justru di situ. Cuma berapa jam dong? 4 jam lah. Ya 4-5 jam lah. Aduh, Bang sehat-sehat loh Bang. Iya. Iya, makan yang bener ya Bang ya. Jadi kan ngikutin pasar juga kan. Karena kan pasar kan aktifnya itu jam sahur, jam mau berbuka. Sama sehabis sahur bagi yang masih aktivitas sekolah kayak gitu kan. Sama setelah buka. Ya mau nggak mau kan. Teman-teman yang nonton juga gitu jamnya sama. Benar teman-teman. Cuman kan kalau Bang Rizad kan ada kegiatan lain selain live streaming yang harus diurus ya. Jadi jam terbangnya lebih Jadi deh, semangat aja Bang, jaga kesehatan lo Bang. Andika gimana, sehat? Sehat alhamdulillah. Live sama streaming sih. masih lancar. Lebih ke konten sekarang. Kenapa break atau apa? Biasa sering. Iya, aku lagi ini kan dikejar nih Cangkir ini agak telat, agak ngejar deadline juga, jadi ya udahlah, live stream bisa ntar lagi. Oh, ini gitu. Sebenarnya program puasa sampai lebaran atau emang khusus puasa atau emang berjalan aja? Khusus Ramadan. Oh, khusus Ramadan. Nah, kalau Cangkir ini Cangkir ini, oke. Kalau mungkin nanti ke depan ada feedbacknya bagus, mungkin nanti dibuat yang di luar lebaran dengan konsep yang gimana lah, nggak tahu, nanti aku pikirin lagi. Disupport guys. Bagus Bagus kontennya. Makasih Bang. Padahal gimana Bang? Aku pakaiannya bagus nggak? Oh, pakaian maksudnya gimana tuh? Ya udah rapi belum? Udah cocok belum jadi host podcast? Oh, udah. Jaketnya itu bagus banget, ungu. Gue suka banget warna ungu. Oh, atau Bang Rizad ada warna lain yang Bang Rizad suka? Sebenarnya gue sukanya warna ungu sama merah sih, kalau ada nggak jaket warna merah bisa ganti ya? Aku merah ada. Ya, tolong ganti deh. Bentar ya. Soalnya ya gue sukanya warna merah. Bang, kalau merah aku adanya Almet Bang, gimana ya? Boleh nggak? Ya nggak apa-apa, pakai Almet ya? Juga nggak apa-apa. Iya, pakai Almet. Iya, kan biar kayak podcaster gitu kan, jadi lebih formal gitu kan. Oh iya. Ini terus ini dikancingin nggak Bang? Kancingin sih, biar lebih rapi ya. Nah, terus sama itu cincin-cincinnya kalau bisa lepas gitu, biar nggak boleh kan alma mater. Oh iya. Iya. Harus menjaga nama alma mater ya sih. Iya bener Bang. Ya, nggak boleh terlihat seperti berandalan. Iya. Aduh, makasih loh Bang, ini saran-sarannya. Tapi kalau misalkan lo punya style tersendiri ya nggak apa-apa sih. Oh enggak. Mic aman kan? Mic aman. Nah, gua di sini nggak nyuruh lo mute atau defend kok, aman. Kalau mau ada aspirasi atau apa boleh dikeluarkan lah, aman. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu dalam, gua akan menerima atau ada koreksi-koreksi. Aku nggak akan dibungkam nih Bang ya.
Enggak, tidak akan dibungkam. Tapi kalau tamu nggak apa-apa kan pakai kaos kan? Nggak apa-apa. Itu khusus host aja kan? Khusus host. Soalnya kan kalau tamu kan datang dari mana gitu kan. Kalau aku kan emang udah persiapan. Iya. Saran aja kalau misalkan lu bakal ngadain podcast kayak gini ke teman-teman gua gitu, bisa lebih rapih lagi lah mungkin lah ya. Oh, boleh. Aku bakal lebih rapi lagi. Pakai dasi gitu kan. Dasi, aduh. Dasi kalau ini tapi enggak, aku it's okay. Kalau ini ya? pertama enggak apa-apa. It's okay. Ini gua pertama kan dari teman-teman gue iya. Kan ini pertama kan. Aman. Nanti paling aku beli kemeja sama dasi dulu ya. Soalnya aku nggak punya dasi, Bang. Boleh. Bang Rizal ini kan kegiatannya aku lihat live streaming lumayan sering ya, lumayan rajin juga. Ini kegiatan di luar live streaming ada nggak, Bang? Di balik layar untuk saat ini gue kayak 80% itu aktif di streaming dan di depan komputer. Ya, sisanya paling ya kayak manusia biasa lah pada umumnya. Kayak beres-beres. Paling jauh ya nongkrong sama temen deket, anak-anak e-sport yang lain, keluarnya pun sama mereka, diskusinya pun bareng sama mereka kayak gitu sih. Waktu itu tuh kan pengen bulu tangkis, kalau saya pernah pengen ngajak, waktu udah lama banget, tapi kan jauh di Bekasi dan aku juga waktu itu udah pengen balik. Waktu itu kok nggak salah ngajaknya lewat Al atau Ray apa? Kalau misalkan kayak ada ngumpul-ngumpul kayak gitu, kalau misalkan itu kabarin aja, bisa nggak kita pasti reply. Berarti kegiatan manusia biasa aja ya selain live streaming? Kegiatan manusia biasa aja sebagaimana umumnya lah gitu. Kalau gitu Bang Rizal kan live streaming ini ada inspirasinya nggak? Siapa gitu mungkin? Nggak ada sih gua. Oh nggak ada? Nggak ada. Awalnya nggak ada. Karena jujur aja gue sebelum itu kan build PC bukan karena pengen live streaming tadinya. Emang hobi main game aja. Oh, oke. Iya, tapi biasa corona dan segala macamnya akhirnya bingung ya mau ngapain Bang? Iya, jalannya ya belajar stream sama Brando. Ya Brando bisa dibilang guru lah. Mungkin teman-teman Barinja yang lain juga ya. Karena dia yang mulai terjun awalnya kan. Kita nggak ngerti apa-apa, blank gimana konsep dan segala macam, gimana caranya live streaming, gimmick, terus cara buat thumbnail yang baik, OBS dan segala macam, Brando yang ngajarin. Iya, waktu awal-awal tuh emang pada nggak tahu juga nih, teman-teman bingung yang lain. Padahal di luar tuh udah banyak, Bang. Ya. Tapi untuk live streaming sendiri gue sering nontonnya sebelum punya PC. Gue nontonnya siapa namanya? Shroud Twitch. Ya, gue nggak tahu dulu YouTube itu ada live streaming. Gue nggak tahu. Gue taunya YouTube itu just for content kan. Oh, buat diupload doang highlightnya ya? Iya, betul. Gue nontonnya Shroud. Zaman apa itu Shroud? Shroud lagi main apa? CS atau? Shroud apa? lagi main PUBG. Oh, PUBG. Oh ya, lagi rame-rame PUBG PC. Itu yang lagi meledak banget kan. Ya, tapi sekarang udah nggak ada yang main Bang PUBG. Di mobile lah paling ya. Iya. Mobile sih. Sekarang semuanya ke mobile sih. Pasar Indo ya. Iya, pasar Indo. Tapi ya nggak salah juga sih, game mobile kan emang gampang diakses gitu, Bang. Iya, itu sih. Tapi kalau aku lihat live streamnya Bang Rizal, dia lebih sering live Mobile Legends sama game bola. Kenapa tuh? Pasarnya di situ. Pasarnya Bang Rizal? Bukan. Pasar YouTube di situ. Penontonnya besar banget di situ. Jadi kita mencoba untuk approach mereka lah. Oh, tapi di sela-sela itu kan Bang Rizal main game yang lain juga mungkin ya Bang ya? Iya. Kayak gini loh. Terkadang kita ada main game yang nggak orang kenal. Terkadang kita main game yang lagi populer banget, yang lagi in banget di YouTube. Agar kita muncul di algoritma YouTube. Algo. Ya benar. Algo bukan sih algo. Ya algo. Kurang lebih kayak gitu. Emang harus gitu sih Bang. Emang kayak kita tuh nggak boleh. Keep up with the trend lah. Ibaratkan. Contoh, misalkan di Tiki Toko lagi goyang apa yang ngetrend, terus banyak orang yang ngetrend kan, siapa tahu aja view-nya meledak gitu kan. Terus kita kayak ikutin gitu ya. Tergantung sih apa yang mau lu buat di channel lu. Kalau mau grow, lu harus ikutin keretanya. Untuk saat ini ya, karena kan kita masih kayak entry level. Gua menganggap gua masih entry level, jadi gua ngikutin apa yang orang lain besar sudah mainkan, lakukan gitu. Bukan kan banyak tuh bilang, "Bang, lu ngikutin segala macam. Tapi emang kayak gitu. Di YouTube-nya emang kayak gitu. Bukannya kita ngikutin, tapi lebih mudah memainkan game yang sudah dimainkan oleh orang-orang besar karena viewer lebih mengerti, ya nggak sih? Iya, betul. Daripada kita sebagai orang yang baru main terus kita mau egois game yang kita dan kita mencoba mengenalkan ke kalian tuh susah gitu. Iya. Terus kalau Bang Rizal ada komen kayak gitu, gimana nanggepinnya? Atau diemin aja atau
dikasih tahu? Ya nggak apa-apa sih. Diemin aja. Jujur hati kesel gitu kan. Tapi ya kayak main aja main lagi. Ya mau gimana kan, karena kita nggak tahu kan siapa yang ngetik di balik handphone tersebut kan, dan apa tujuannya, apakah mereka cuman nge-troll ataukah mereka cuman ya ngetik aja gitu kan. Kalau dibilang kesal sih kesal pasti kan, nama juga manusia ya, punya perasaan ya wajar lah ya nggak sih, ke-trigger ya, wajar gitu. banget. Tapi sekarang udah mulai less trigger lah, kayak udah bisa mengerti lah gitu. BTW Bang, ini aku cara duduknya udah bener ya belum ya Bang? Oh sekarang cara duduk nih. Iya, cara gimana? Nah, kamu siapa sih ini panutannya? Aku pengen perfect banget. Emang nih harus podcastnya tuh konsepnya emang harus perfect banget nih. Pengen belajar. Gimana Bang? Oh, kira-kira. Gitu. Oke. Jadi kalau gue biasanya itu kalau ada kursi gue nggak pernah nyender gini deh. Oh, terus gimana? Harus gini, maju. Gini. Enggak, kejauhan, mundur dikit. Gini. Nah gitu. Menandakan kalau kita itu excited dengan apa yang sedang berlangsung. Oh, kalau majuan gimana? Kemajuan offset dong. Terus, offset kayak gitu. Nah, tegap. Oke. Ya? Nah, gitu. Tangannya harus gimana nih, Bang? Tangannya di bawah aja udah gitu. Biasa aja nah gitu. Oke. Coba menjelaskan. Coba opening. Opening ya? Nah, opening coba. Live streaming kan? Bentar. Rambutnya gimana? Rambutnya Nah, betulin dulu. Nah, ada. Tadi agak berantakan ya, Bang ya? Sorry. Nah, ada berantakan. Kan kalau mau opening harus rapi kan. Nah, oke. Openingnya bebas ya? Bebas. Ceritanya lo mau challenge atau apa gitu bebas. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Andika Nugraha. Dan kali ini gua mau bermain game PUBG sambil Nggak boleh. Nggak boleh. Harus tahu mau ngomong apa, harus tahu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Andika Nugraha. Dan kali ini gue akan bermain game PUBG sambil makan samyang yang pedas. Mantap. Pedasnya gitu. Terus abis itu bikin orang penasaran. Gimana sih gitu. Oke ya. Kira-kira gue bakal kuat gak ya makan samyang? Gitu. Cakep udah rasa. Udah pokoknya kurang lebih kayak gitu lah ya. Aku nggak boleh ngubah cara duduk aku ya, aku agak gini ya. Ya gitu. Gini terus ya, nggak boleh. Benernya kayak gitu sih, Oke. Ya udah, Bang Rizal kan udah lama lah live streaming ya? Nggak lama banget, maksudnya baru hitungannya kan, baru setahun. Lumayan lah itu, tapi udah punya pengalaman banyak lah. Sedikit sih. Gua orangnya masih kurang pengalaman. Gua anggap diri gua masih kurang pengalaman. Aduh Bang, nggak usah down to earth gitu dah. Serius. Karena kalau misalkan gua nganggap diri gua kayak udah cukup, kayak gue bakal kurang terus. Gue pengennya gue kurang terus, jadi pengen terus buat belajar. Waduh, make sense banget. Aduh, aku harus kayak gitu deh. Walaupun Bang Rizal mungkin baru berpengalaman sedikit dalam live streaming. Sedikitnya jangan disebut. Nggak usah pakai cukup belum cukup. Kan Bang Rizal udah terjun ke dunia YouTube nih. Langsung aja pertanyaan, nggak usah pakai iya. Oke. Nggak baik ngetakar orang. Nggak baik ngetakar orang. Nggak baik. Langsung aja pertanyaan kayak, Bang, abang kan udah sedikit banyak gitu, nggak usah ditakar, nggak usah pakai sedikit banyak. Bahkan udah terjun ke live streaming, udah gitu aja harusnya. Langsung pertanyaan. Bang Rizal kan ini udah terjun ke dunia live streaming. Nah, selama Bang Rizal live streaming, kira-kira kendala yang Bang Rizal alami ini apa saja ya? Kalau boleh tahu. Sekarang ini itu susah untuk menemukan game yang cocok ya. Karena sebagai live streamer kita otomatis punya game yang kita suka, benar gak sih? Bener. Tapi pasar tidak menyukai. So terkadang kita harus memainkan game yang pasar sukai. Gitu. Pak, kursinya aduh, sorry. Baju udah, duduk udah. Keenakan denger banyak ceritanya. Sorry. Jadi kayak nongkrong gitu ya. Iya, kayak nongkrong, kayak enjoy gitu dengernya. Dari game yang cocok buat pasar. Terkadang tuh kayak kita nongkrong kayak ngomongin game apa ya. Suka diobrolin juga sama teman-teman. Kira-kira main game apa? Sering. Kayak upcoming games. Bahkan kayak yang diskusi kayak lu coba dulu. Kalau misalkan masuk ntar kita coba. Ini gamenya ternyata masuk, view-nya meledak. Seru banget walaupun kita nongkrong terus ngobrol-ngobrol, terus ada bagian kita ngobrol seriusnya juga. Iya, karena kan kita kenalnya dari sebelum YouTube kan. Walaupun kita nongkrong ya memang nggak semuanya megang kamera kan. Kayak Bang, lu kenapa sih? Lu lagi jauhan segala macam. Lu kenapa nggak mabar? Karena
ada bagian yang dimana kita kerja, kita nongkrong. Udah tahu porsinya di mana aja Ya, masing-masing. bahkan kalau misalkan ada yang mau buat konten pun, walaupun kita teman dekat, kita izin. Harus saling respect juga ya. Beruntung banget sih, jujur aja beruntung banget. Dan ya senang aja kalau misalkan ada teman yang satu pekerjaan gitu, ya nggak sih? Itu salah satu rezeki Tuhan juga loh bang. Iya betul, teman. Kalau gitu bang, selama Bang Rijat ini punya teman yang baik sama live streaming, punya suatu pesan nggak, wejangan buat penonton gua atau penonton Bang Rijat? Gini loh guys, kita sebagai live streamer, kita itu apa yang kalian ketik tuh sebenarnya kita baca semua. Walaupun kita nggak sempet reply satu-satu. So itu kebaca, mau itu yang baik, mau yang buruk. Tolong kalau misalkan kalian gondok atau apa, jangan sampai menghina banget. Kalau misalkan kalian butuh perhatian dan pengen chatnya dibaca, gue harap kalian bisa lah ngetik yang positif gitu. Contoh misalkan seorang streamernya blunder dan segala macamnya gitu. Dikasih tahu baik-baik ya. Iya gitu. Alangkah baiknya kasih petunjuk dibandingkan menghina, bener gak sih? Kalau menghina kan cuma kayak nyakitin hati doang, terus nggak ada informasi yang bisa kita tangkap, kita nggak bisa belajar apa-apa dari situ kan. Betul. Terus kedepannya ya salah lagi dikatain lagi karena nggak ada pesan yang disampaikan sama penonton gitu ke kitanya ya. Betul. Malah gue justru lebih respect kalau ada feedback, bang baiknya begini, dibanding kayak menghina gitu. Kurangin lah menghina. Kayak misalkan kayak bang lu cupu udah gitu doang, kayak kan kita nggak tahu ya salahnya di mana ya bang ya. Iya ya terkadang kita ya gimana ya namanya penonton ya, tapi itu gimana mereka kan, kalau mereka misalkan terhiburnya gara-gara mereka menghina kita ya that's fine gitu, tapi baiknya di inilah bang, di ya ada baiknya lebih support aja sih. Nah, tapi jujur aja walaupun mereka seperti itu, mereka support, thank you. Gue udah mau ngucapin makasih buat yang udah support kita orang. Tapi emang kadang approach-nya aja yang beda ya bang. Ya approach-nya beda sih. Ya makasih juga ya bang ya udah datang ke podcast ini, udah luangin waktunya. Thank you, such an honor to be here with you. Waduh enggak, dan menjadi bagian dari podcast Andika. Aku yang honor bang. Ditunggu ya. Iya. Tapi aku ada satu permintaan lagi bang, boleh nggak ya? Kira-kira Bang Rijat ini bisa bantu bentar Bang Winda nggak, Bang Winda? Ada telepon Dik. Bentar ya. Bentar. Udah Bang Winda bang. Langsung pergi ya dia. Padahal cuma mau ngajak Winda doang. Ini ternyata gue enggak tahu bang.